belum pernah sih punya pasangan Leo ya. Oh, belum? Nggak pernah. Cobain deh, Kak. Kalau aku pakai dating app, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak menumpulkan skillku mendapatkan cewek. Kalau lo dapetnya gue waktu gue di sana, Iya, kalau belum tentu. lu di sini aja susah, gimana di sana gitu. Dulu gue pengen deketin Prilly tapi ternyata jadinya sama. Gue nggak tahu, gue nanya. Lo pernah backstreet, Kak? Pernah dong. Gue pernah backstreet, tapi karena orang ini dia bukan dari dunia entertainment. Dan gue backstreet karena gue nggak mau dia itu punya hidup yang kayak gue, karena dia nggak suka disorot gitu. Tapi berarti backstreetnya dari netizen bukan dari orang tua? Dari netizen sih, dari netizen dan dari teman-teman. Soalnya teman-teman gue tuh udah pasti bakalan ngepost atau apa gitu loh. Kayak gue tuh nggak mau yang jangan ngepost ya pas gue lagi sama pacar gue juga nggak mau yang kayak gitu. Jadi ya udah gue nggak usah kasih tahu siapa-siapa gitu. Sebenarnya bukan pacaran sih, lebih ke deket ya. Jadi gue deket sama orang ini, terus dia emang nggak suka sama keartisan gitu ya. Dia nggak suka sama, dia nggak suka Gue sama suka ke artisan, suka Prilly Latuconsina. Bagaimana? Iya deh, jadi dia tuh kayak bingung, kayak gue nggak suka sama artis tapi gue jatuh cinta sama lo gitu. Cuma akhirnya kita deket doang gitu, nggak bisa bersatu. Kenapa nggak bisa bersatu? Temboknya tinggi Beda nggak? dunia. Tembok tinggi juga ada yang tembok tinggi. Udah suka sama orang tapi beda agama. Gue sering kayak gitu. Makanya gue nggak dapet karena yang gue suka tuh yang nggak bisa gue miliki ya. Sering. Waduh. Tiba-tiba beda agama, tiba-tiba mungkin dia kerjanya bukan di dunia entertainment, jadi dia nggak mengerti Nggak cocok pekerjaan gitu. gue gitu. Jadi ya sekarang gue happy aja dengan hidup gue yang sekarang, karena daripada gue nyari ribet gitu. Dan capek juga sih backstreet gitu. Gue nggak suka. Gue nggak tahu gue pernah cerita ini atau enggak ya. Kok gue jadi terbuka banget di podcast ini. Bu, tau gak kenapa? Karena kursinya panas. Iya, kursinya panas. Ada heaternya itu kayak di mobil. Gue I don't think I ever tell anyone about it gitu. Kayak gue pernah backstreet Because probably nobody ever ask you. ya mungkin nggak ada yang pernah nanya gue juga gitu. Okay. Cuma gue jujur gue nggak suka sih hubungan backstreet, karena menurut gue ya orang taunya gue single, orang taunya tuh cowok juga single. Jadi cewek-cewek yang centil sama dia juga banyak juga dong, nggak merasa bersalah. Iya. Ya cowok yang ngedeketin gue juga nggak ngerasa bersalah karena gue kan kelihatannya single gitu. Jadi gue nggak suka kayak harus cemburu tapi gue nggak bisa gitu. Di series ini kan kayaknya nulis novel kan. Ya. Kalau di kehidupan asli nih, Pril, kamu kan juga suka nulis kan? Yang pas kita syuting adegan yang kamu speech perilisan novel, kau bilang ini mah kerjaan aku nih, aku juga pernah kayak gini. Oke, wah, juga nulis berarti kan? Kakak nulis buku puisi. Puisi, gue nulis puisi. Dan gue itu nulis di saat gue patah hati. Jadi kalau gue happy gue nggak bisa nulis. Sekarang aku nggak bisa nulis. Kayak publishing gue tuh kayak ayo Prilly buku keempat mana janjinya, buku keempat mana janjinya. Jadi gue tuh udah janji sama publishing gue akan nulis buku tentang seseorang yang gue kagumi. Jadi isi puisi gue tuh nggak harus sedih, nggak harus patah hati. Tapi nggak bisa karena ternyata yang men-trigger gue untuk nulis itu adalah di saat gue disakitin. Iya, kreatif. Inspirasinya tuh dari sakit hati. Dari sakit hati. Jadi di saat gue happy, gue nggak bisa nulis. Jadi jangan berbanggalah sama orang yang ngerasa pernah ditulisin puisi sama gue, berarti lu nyakitin gue. Iya serius. Serius kan orang kayak suka ini pasti puisinya buat ini. Ya benar, tapi mungkin karena dia nyakitin gitu. Karena mantan gue yang bikin gue happy nggak gue tulisin puisi karena gue happy. Karena happy. Yang sedih doang tuh yang dibikin karya malah. Karena gue nggak tahu cara menuangkan kesedihan gue gimana kan. Gue nggak mungkin nangis depan sahabat-sahabat gue, nggak mungkin nangis depan orang tua gue. Jadi gue caranya adalah nangis di saat gue nulis puisi. Nah sekarang gue lagi happy sama hidup gue, nggak bisa gue nulis. Tapi ini kan Kak Prilly berarti kan penulis iya, produser iya, penyanyi iya, aktris iya, sutradara, semuanya aja disikat gitu kan. Sutradara enggak, gue nggak mau jadi sutradara belum. Tapi dari semua profesi, dari semua yang sekarang Kak Prilly lagi jalanin yang paling tiga lah. Dosen. Oh dosen juga ya? Iya kan? Bayangin Cin, kita sebagai laki-laki nih, terus misalkan dapet pasangan hidup yang kayak Prilly, kita minder coy. Ini banyak banget bisanya gitu. Kita bisanya apa kan, coba? Lo bisa jadi support system gue. Iya. Tapi kan kita ngeliat Prilly kayak di atas nih, kita sebagai laki-laki harus laki-laki kan yang di atas. Lo Tapi kayak nggak gitu dong. kayak gitu.
Nggak harus kayak gitu. Minder, coy. Enggak, laki-laki tuh nggak boleh mikir kayak harus ngalahin achievement perempuannya. Justru dia harusnya bisa mengiringi aja. Nggak apa-apa. Jadi laki-laki juga nggak harus pressure, ngerti gak sih? Kayak kan bukan cuma gue doang ya, banyak di luar sana cewek-cewek yang misalnya profesinya dokter gitu, terus misalnya laki-lakinya bukan dokter, minder gitu kan. Ya kan nggak harus sama dan nggak harus achievementnya itu di level yang sama, karena kita semua pasti punya kelebihan masing-masing. Kalau gue sebagai independent woman ini, gue nggak bisa juga diiyain semua keinginan gue, karena bisa jadi gue salah. Jadi gue juga perlu pasangan yang kayak, enggak sayang, kamu mendingan gini aja. Sayang, kamu udah terlalu banyak kerja, kamu harus perlu istirahat, kamu harus. Gue perlu juga ada yang mengimami gue. Tapi kalau dari tiga profesi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang paling Kak Prilly suka dan selanjutnya apa aja dari semuanya itu? Aduh, ngeproduserin gue suka. Nomor 1 tuh? Produser. Paling suka karena di saat gue jadi produser tuh kayak seru banget, gue bisa menciptakan cerita. Kayak waktu gue menciptakan cerita I Don't Love Him ini, kita kan ngumpul sama tim kreatif mau bikin cerita yang kayak gimana ya. Oke, cerita kantoran, tapi problemnya apa ya? Terus akhirnya kita jadilah cerita si I Don't Love Him, dan proses itu tuh seru banget. Milih castnya yang cocok gitu, terus milih lokasi, milih baju untuk para pemain yang sampai karakternya itu dapet. Jadi itu kayak main puzzle gitu loh, seru banget. Terus tiba-tiba udah jadi karya dan tayang, terus kita nonton hasilnya, itu kebanggaannya melebihi daripada kalau gue cuma main tapi nggak ngeproduserin gitu. Jadi produser nomor 1. Aktor pasti suka aktor, karena gue suka acting. Acting tuh terapi gue. Wow. Karena kan gue jarang ya bisa menunjukkan emosi gue gitu. Nah, acting tuh tempat gue kayak menunjukkan emosi gue gitu. Kak, tapi dari semua profesi yang lo pernah cobain, apa yang belum lo cobain dan lo pengen banget cobain? Karena I think you said you wanted to be a teacher, tapi ya you didn't, no? Iya, pengen jadi, yang gue pengen jadi dokter, nggak kesampean. Jadi pantai gue juga dulu pengen jadi dokter gigi tau. Jadi cita-cita gue itu, gue pengen banget jadi dokter, dan gue mulai syuting untuk membiayai kuliah kedokteran. Wow. Karena kuliah dokter itu mahal. Jadi gue mulai syuting, tapi emang jalannya tuh kayak nggak ada aja. Kayak waktu gue mulai syuting, tapi gue lagi SMA, guru gue tuh nggak ngizinin gue ngambil IPA, karena kayak kalau kamu ngambil IPA kamu harus ini jangan syuting, karena persaingan di IPA itu ketat banget. Terus biasa anak-anak IPA kan ambis kan, mereka les lagi tuh matematika, fisika, kimia gitu-gitu. Nah akhirnya kamu mendingan ngambil IPS, bukan berarti IPS nggak seunggul IPA, tapi persaingan di IPS itu nggak IPS makhluk-makhluk sosial. Iya, jadi persaingan di IPS tuh nggak seketat di IPA gitu loh. Sedangkan di IPA tuh emang anak-anak yang emang ambisius gitu-gitu. Terus akhirnya gue ngambil IPS, dan dari situlah gue ya udah merelakan cita-cita gue untuk jadi dokter. Kalian berdua ada nggak profesi yang sebenarnya pengen digelutin tapi belum kesampaian atau nggak jadi kesampaian? Belum jadi atau nggak jadi? Belum dan nggak jadi. Ada kayak gue kan, gue udah nggak mungkin, nggak ada harapan gue jadi dokter. Gue juga mau jadi dokter gigi nanti umur 42 kayak baru jadi dokter gigi kalau sekarang. Lo juga ada hukum lagi ngambilnya kan? Iya gitu. Ada tapi sebenarnya masih bisa, cuman males aja udah. Apa? Pengen jadi desainer interior. Wah, bisa itu banget. Bisa banget, bisa. Kayak mager gitu. Nggak, nanti ambil kuliahnya itu. Iya, itu kan juga apa ya, kayak way of showing your creativity juga kan, jadi bisa banget ya. Iya, apalagi kalau lo suka. Sama aku suka juga jadi ini tukang kayu, bikin sofa, bikin mainan kuda. Lucu banget ya deh. Ya udah bisa tahu itu dijalanin, apalagi kan kamu di Bali. Bali itu banyak banget. Nah, kalau di Bali perusahaan aku bikin furniture. Gitu. Aku emang bikin kayak gitu, tapi bukan bikin sama perusahaan, bikin sendiri. Kalau lo cat yang belum kesampaian dan nggak tahu bisa kesampaian nggak sih, cuman di impian ya. Pengen banget jadi seseorang yang bisa mewakili banyak orang lah, mewakili rakyat gitu. Oh, lo politik. Pengen banget gue. Oh, lo pengen politik. Iya. Tapi jujur ya, itu kan perlu hal taktis, teknis, dan hal-hal yang kaitannya dengan pengetahuan yang cukup banyak, cukup luas gitu. Cuman kadang-kadang kan gue kan tinggal di Bekasi ya dari lahir. Nah, saya tuh melihat banyak sekali keresahan di Bekasi tuh, khususnya anak-anak mudanya, pergaulannya, terutama ya mental health-nya, dan menurut gue itu sangat penting karena banyak loh dari teman gue, teman sendiri nih. Ini baru teman ya, belum orang yang nggak dikenal. Dia yang punya masalah mental, keluarganya, family issues dan sebagainya, yang sampai ya mohon maaf ya, pemikirannya jadi aneh lah, jadi nggak bener, nggak jadi, dan dia butuh seseorang yang bisa mewakili
aspirasi perasaan hatinya dia gitu. Jadi lu akhirnya gara-gara lo melihat problem itu lu pengen jadi pemimpin atau jadi seseorang yang bisa mewakili rakyat. Yang ngedengerin mereka terus nyariin solusi buat mereka. Itu kan sekarang. Nanti di saat lu terjun lu bisa amanah gak? Amin. Gua nggak tahu jadi apa enggak. Masih jauh kayaknya. Untuk menambah keseruan obrolan kita nih, walaupun dari tadi kita udah seru sih. Aku mau ngajak Cinta, Amel, dan Richard untuk reaction foto-foto jadul kita berempat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mel lucu banget. Ini Amel. Ya. Ya Amel. Mel, itu udah syuting. Lucu banget. Itu syuting. Itu poni bener apa wig tuh? Enggak, gue bener nanya nih, gue bener nanya. Beneran? Itu suami-suami takut istri. Iya, sama Mel, Bang lo Tigor tahu kan. gara-gara karakter lo, gue pengen nonton Suami-Suami Takut Istri. Sumpah. Amel juga. Ini gini kan lo gayanya. Gue masih hafal, gila. Iya, seperti itu. Ini umur berapa, Mel? Umur suami-suami takut istri itu 6 sampai 9 tahun. 3 tahun. Berarti Pengen ini- nontonin lo sama Oh. Kak Sri Welas sih gue. Lo bayangin dulu gue umur segini udah temenan sama Umay. Terus kita kayak Oh, iya. gitu. Terus lo Artis gimana? Lo main sama temenan Umay. Temenan sama Umay dari kecil ada mental health ya? Makanya saya kejauhan dulu. Takutnya lo ditembak-tembakin Umay. Enggak, tapi Umay tuh pas gue sekecil ini dia juga penyanyi Iya, kecil iya, yang iya, terkenal banget, bro. Jadi kadang kalau misalnya gue nge-host di suatu gathering anak-anak gitu, bintang tamu penyanyinya Umay. Jadi kadang kita suka off air bareng gitu. Terus ini maksudnya apa, Mel, kayak gini? Ini adalah kayak pilih saya. Ini Lucu banget. Itu Prilly ya? Banget, apaan cantik ya? Cantik Ini banget. Kayak Cip Itu banget. gue. serius. See, I don't think you're getting older sih, Kak. Kayak Cipmang itu. Kayak cipang. Tapi emang ya dari sekarang kan pipi saya itu nggak pernah berubah ya. I have round face yang nggak mungkin bisa gue rubah kecuali gue mau operasi plastik di Korea Iya. gitu. Jangan Jadi lah. dan gue tuh udah mulai kayak proud of it. Tadinya gue tuh kan nggak pede sama pipi gue yang kayak cimol begitu kan. Ini lagi jadi koki. Banget. Kok keciling. Tapi sekarang gue udah berdamai. Gue malah sekarang sering ngunci rambut gue untuk memperlihatkan pipi gue gitu. Iya, it's good tau. Soalnya kayak cabi tuh ngebuat kita kelihatan muda kan. Iya, iya benar. Ini waktu gue SMP nih, SMP kelas 1 waktu. Ini fotonya pakai BlackBerry ya? Iya. Pasti BlackBerry-nya Gemini nih. Enggak. Masih Nokia deh kayaknya. Oh, Nokia 5700 yang begini ya? Gue lupa sih. Cuma gue tuh dapat BlackBerry nggak pas SMP. SMA gue baru dibeliin BlackBerry. Terus pakai HP apa? Kok lucu? Nokia, pokoknya gue tuh dulu dibeliin handphone dan gue mau handphone itu gara-gara warnanya pink. Jadi Pakai kacamata lagi. Jadi ini kalau nggak Motorola pink yang flip itu atau Nokia yang Kacamatanya pink. kotak gitu. Kacamata Nah guru. ini tuh pertama kali pas guru. gue sadar gue minus. Jadi ini gue habis periksa Apanya? matanya. Otak Kevin. Gue habis periksa mata terus kayak baru mengetahui oh ternyata mata gue minus. Terus ini kacamata gue baru dan gue bangga banget kayak kacamata baru gitu. Ini di post di Facebook ya pasti. Ya Allah, Cinta yang Kok mana? ada junior sih di Kiri sini? ya? Yang kiri kan Cinta. Cinta yang kiri pasti. Yang baju biru. Cinta Iya. itu junior. Iya itu junior. Junior Roberts. Iya. Giginya. Cin, lo dari kecilnya lo udah Gila ganteng Cinta lo ya. dari kecilnya ganteng banget ya. Curang lo. Dia ini sih, menurut gue Gak ada aib sih foto dia. Ada sebenarnya aib. apa ya? Kayak lo tahu ini udah gedenya bakal jadi bibit unggul. Iya, kayak gue kalau nemu anak kayak Cinta gitu ya, lagi di Bali atau di mana kayak gedenya pasti jadi artis nih. Begitu tuh Iya, pasti. iya, tuh. iya, iya. Tapi ganteng banget lo, Cin. Lo pasti dulu banyak yang naksir ya, Cin ya? Ya ampun. Ini tau gak ini ceritanya di mana? Ini pertama kali. Tunggu. Ini lo yang sebelah kanan. Iya, Cinta Iya, yang cuma Sebelah kiri junior. Iya, Iya, junior. Ini kayak Superman di sini nih. Kurus banget. banget sih. Cungkring banget. Enggak, Ini apa? pertama kali aku ketemu sama ada orang jadi agensi gitu. Nanti kamu bakalan syuting ya ke Jakarta bla 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 bla. Ya udah, tapi kamu jadi model dulu. Nanti kamu kayak ada di satu bar laki semua kan biasanya. Nah, aku disuruh catwalk. Nah, ini lagi latihan catwalk nih sama junior nih. Oh. Habis itu berapa hari kemudian kita minggat, gak pernah datang lagi. Karena ternyata lo catwalknya bukan untuk model. Hah? Untuk tontonan di bar. Kacamata lo Makanya. beneran minus atau kacamata Iya. ala-ala? Kacamatanya itu kacamata ala-ala, bukan minus. Tuh guys, lihat ya, Tapi perjuangan ganteng kita banget untuk loh. jadi artis tuh panjang kayak Cinta aja perlu dibohongin dulu. Iya.
Nah, ini tahun Masih berapa lagi syuting ya? berapa? Ini mah baru nih udah syuting, ada Mawar di belakang tuh. Itu Mawar. Iya, itu tahun ini kalau Samping lu siapa? 2018 ini deh. Itu Junior terus Mawar. Iya, aku syuting sama Junior satu Why judul. juniors always everywhere? Junior sama lu tuh kayak nggak terpisahkan. Iya, tadi berdua Junior, ini berdua Junior juga. Ya ampun. Astaga Rica. Astaga. Muka lu juga nggak berubah sih. Muka lu juga nggak berubah. Ini Ca. ada kali nih 10 tahun lalu nih, tapi sama kan mukanya kan? Iya nggak berubah sama gila. ya. Cuma agak lebih kurus, Agak lebih lebih cabi kecil. ya? Lebih cabi dikit ya? kalau Lebih sekarang? anak kecil aja. Wah, Iya, aduh. Kok lu jadi monyet Tuh, juga? Ini gue inget nih syuting promo sama Pak Aimanaf tuh. Kan gue juga monyet cantik. Ini lu apa? ini editan. Ini monyet sih, Aku lupa. Enggak, ini benar makeup. Yang kayak Kapri bilang. Ini pas dibuka. Pas jenggotnya dibuka nih, lem semua Pak, lem sampai rambut. Filter. Beneran makeup. Woi, Ini apa? Ini Somat waktu itu 2012 atau 13 tuh? Pas 11 ya, lupa deh gue. Masih di Bali aku. Itu di global nggak sih? Di MNC TV. Tapi ya dulu Sinetron yang pertama aku lagi. main kayak gini-gini tuh pasti banyak yang naksir kan lo dulu. Iya dulu kan, tapi kita belum ada Instagram, TikTok. Iya, kan. Jadi Twitter sama justru Facebook. pas belum ada Instagram, Twitter, gue justru Iya. juga lebih banyak ditaksirnya pas belum ada Instagram. Iya, pas. Amel, lo kan dulu terjun di dunia entertainment, terus lo inget gak sih sinetron apa dan karakter pertama ketika lo debut tuh apa? Jadi gue nggak tahu sebenarnya ini dibilang debut atau enggak. Tapi kayak peran pertama yang gue dapetin adalah menjadi ayam. Gue pernah jadi ayam. Benar. Jadi gue kayak Coba contohin dong acting ayam gimana tuh? Gue umur 3 tahun waktu itu. Oke. Enggak. 4 tahun lah, 4 tahun terus syuting figuran doang. Jadi I don't think it's debut, tapi itu adalah peran pertama. Iya, gue. pertama. Jadi kayak anakku, ini gue ya. Anakku. Cut diganti jadi ayam. Puff gitu. Jadi lo kayak Yes, di satu episode gue cuman tayang kayak 5 detik. tersihir, Tapi lo syutingnya kena sihir 9 jam. gitu. Iya, gue tersihir. Tapi Amel Carla gitu, karakter Carla kan erat banget nih sama lo. Lo pernah gak sih ada momen dimana lo pengen punya branding baru, nggak mau pakai branding Carla lagi? Menurut gue nggak terlalu sih. Sebenarnya gue malah bukan kayak anti Carla lagi gitu, nggak. Cuman gue pengen kayak orang-orang mungkin lebih mengenal bahwa I'm more than the name Carla aja sih gitu. Karena kan orang pasti image-nya kayak Amel Carla yang kecil lagi, masih kecil gitu. Beb, ente udah tua, gue juga udah gede. jadi sadar aja yuk gitu loh. Ini udah kuliah hukum nih dia nih. Udah lulus bahkan. Udah lulus. Jadi gue lebih pengen orang-orang tahu kalau bahkan Carla tuh bukan nama asli gue kan gitu. Nama asli gue panjang kan. Nama asli lo apa? Amalia Amel, Nuril panjang. Masih ya, masih cinta. Bukan gitu. Aku nama aslinya Amalia Nuril Akmarina kan. Jadi kalau lo ganti nama, lo pengennya Amel apa? Kalau lo harus ganti nama selain Amel Carla. Nama panggung lo apa? Nama panggung Livander. enggak sih, Namaku lebih dong. kepengen Kan Instagram lo masih Amel Carla. Masih kan? Amel Carla. Ya kalau misal lo suatu saat nanti mau ganti Carlanya jadi aku apa? pengennya nama belakang suami. Bercanda. Oh. Gue Amel Rina. enggak dong. Pengennya malah nama panjang aja Amalia Akmarina gitu. Oh. Tapi enggak juga Oke. sih. Maksud gue makanya gue enggak pernah kepikiran untuk mengganti karena nama Amel Carla udah nyaman juga sih gitu. Nggak apa-apa orang nggak tahu. Amel kan artis cilik, Kapri juga dari kecil. Itu pengalaman apa yang menarik yang kalian tuh nggak bisa lupa, kayak misalkan ya tiba-tiba mungkin ada ibu-ibu yang ini lucu banget mau foto cubit atau gimana Pipi robek. Itu kayak lebih ke Amel ya. Kalau gue kan dari umur 13. Cilik juga lah. Gue, tapi beneran gue pernah jadi dulu gue tuh anaknya happy go lucky banget kan. Malah sampai sekarang juga happy go lucky aja. Cuman satu hal yang gue nggak suka adalah dicubit. Gara-gara gue pernah waktu itu di Lampung kayak mau masuk ke suatu ruangan, ini kayak film horor kan, mau masuk ke suatu ruangan terus kayak Amel gitu dicubit, sini gue kecakar bro. Jadi kayak berdarah gitu. Berdarah. Umur berapa tuh? Umur berapa? 2011. Terus lo nangis dong. Gue nangis cuman kayak sakit. Tapi ya udah. Saya Ya udah, mau soal gimana nggak lagi? suka ya dicubit. Ya gue Ya MG bro, ya out mau gimana kan. jadi gue nggak suka dicubit sama Ya, waktu semua itu. orang nggak suka dicubit deh. Right? Semua orang nggak suka Tapi dicubit. ada gitu tendensi untuk ibu-ibu. Nah paling sakit adalah waktu itu gue syuting di suatu mall di Jakarta. Mallnya mall mahal bu. Jadi isinya adalah ibu-ibu manicured yang kukunya sepanjang-panjang gini. Iya. Terus kayak ya ampun Amel Carla, wah gitu. Langsung bro, merah banget pipi gue. Gue cuman kayak habis dicubit. Itu umur berapa?
Itu umur 10 paling. Masih pokoknya umur 10 sampai 12 tuh gue masih agak smekel dan gendut gitu kan. Umur 13 udah gak imut. Pipi lo masih gemes banget nih gitu ya. Iya, kalau ibu kan sampai sekarang ya. Sampai sekarang saya. Jadi saya sampai sekarang kalau ketemu ibu-ibu, kalau ketemu ibu-ibu gue lebih digini-giniin pipi gue kayak dielus-elus gitu. Sebenarnya gue mendingan dicubit daripada tiba-tiba ada orang minta nyium gue. Nyium? Iya, minta cium. Cowok gitu? Enggak, ibu-ibu atau cewek gitu minta cium. Kalau cowok yang minta cium? Ya enggak dong kalau cowok. Ini cewek gitu. Nah, kenapa prefer dicubit daripada dicium? Karena semenjak COVID gue kan takut jadinya. Sebelum COVID orang mau nyium gue kayak apa juga silahkan. Misalnya ada ibu-ibu kayak, aku boleh cium kamu gak? Mwah gitu gak apa-apa gitu. Tapi pernah ada kayak gitu? Sering banget. Gue sering banget dicium sama ibu-ibu dan sama ciwi-ciwi. Tapi dia izin dulu kan, aku boleh cium kamu gak ibu-ibu itu? Iya, aku boleh cium gak gitu. Ya boleh gitu. Dan gue selalu jawab boleh. Apalagi kalau ibu-ibu gitu. Karena kan gue menganggap kayak mama gue aja gitu. Ya udah cium mwah gitu. Atau oma-oma gitu. Kalau mas-mas ada nggak? Gak ada, gue tabok kalau itu. Ya kayak oma-oma gitu. Nah, nenek boleh cium kamu ya? Gue flattered lah mau dicium gitu kan. Cuma semenjak COVID, gue tuh jadi parno. Gue jadi parnoan. Menularkan itu. Iya, kayak, duh, tapi sakit gak ya tuh? Tapi gimana ya gitu. Gue jadi parno semenjak COVID. Cuma ya sekarang COVID juga udah gak terlalu ini. Gue udah gak apa-apa sih dicium. Cuma kadang suka kayak masih agak-agak parno-parno dari COVID gitu. Kayak, aduh dicium. Tapi jujur kan menurutku berarti lebih baik dicium daripada dicubit. Dicubit tuh kayak terus belum enggak gitu. Lo kayak lucu banget gitu ya. Terus lihat-lihatan udah belum. Tapi ya kayak udah. Tapi lo ini gak sih, tahu gak sih postingan orang yang bayinya itu dicium sampai lo jadi luka pipinya? Gara-gara kan orang yang nyium itu nggak tahu sakit apa atau ada bakteri apa gitu atau abis makan apa terus nyium jadi. Nah, gue tuh jadi takut. Nanti pipi gue ini lagi, walaupun gue bukan kulit bayi ya, cuma kan jadi takut gitu. Cuman ya apalagi kalau ciumnya daerah bibir kan kita nggak. Mohon maaf kalau ada yang mau cium maksudnya diciumnya ya beda lah, diciumnya kan pakai bibir. Astaga ya. Stop. Bukan diciumnya ke bibir Prilly, tapi diciumnya kan pakai bibir. Kalau ada ibu-ibu, saya boleh nyium bibir kamu gak, Bu? Minta suaminya aja, Bu. Jangan saya. Maksudnya suaminya nyium lu? Enggak, suaminya nyium dia. Nah tapi ya Kak, kalau ngomongin fans, lo tuh pernah loh ngasih. Tapi ini gue tahu sih ceritanya, kayak kalau di Persari gitu kan suka banyak yang nyamperin itu kan. Itu bukan di Persari, itu lagi syuting sama Cowboy Junior. Lo pasti nonton video gue yang ngasih nomor ke fans kan? Yes. Itu lagi syuting sama Cowboy Junior. Jadi gini ya. Itu, tapi lo kasih nomor ke fans tuh ceritanya apa? Karena gue nggak merasa gue punya fans. Jadi mereka adalah kayak temen. Oke. Jadi kan gue lagi syuting sama Cowboy Junior. Yang terkenal Cowboy Junior, siapa yang kenal gue? Ya orang mungkin kenal gue dari Koki Cilik gitu-gitu ya. Tapi kan gue nggak merasa nama gue tuh sebesar Cowboy Junior. Cowboy Junior dulu kan adalah boy band yang digandrungi semua wanita segala umur gitu ya. Nah pas syuting sama Cowboy Junior itu fansnya heboh banget yang kayak Bastian, Iqbal, kayak Aldi gitu-gitu loh. Jadi gue nggak merasa gue tuh dikenal gitu. Dan gue itu dikenal mungkin gara-gara Cowboy Junior. Karena waktu itu gue main sinetron sama dia. Jadi pas orang tuh tahu nama gue atau orang minta nomor telepon gue nggak merasa mereka tuh fans. Gue merasa oh ya baik aja nih mau temenan gitu. Jadi gue emang dikasih lah nomornya. Sepolos itu gue. Dan ini adalah problem gue sampai sekarang ya. Gue tuh susah bilang enggak. Tapi ya gue susah bilang enggak. Gue mau lagi capek, mau lagi pusing, udah mau pingsan orang minta foto, gue iya pasti. Ya udah iya. Yang nolak asisten gue aja kadang gue masih suka nggak apa-apa mbak sebentar doang gitu. Gue emang beneran nggak bisa bilang enggak. Karena mungkin gue tuh juga fans, gue pernah ngefans sama orang, gue tuh nggak mau, dan gue tahu rasanya ngefans sama orang dan pengen foto sama orang tuh, tapi ditolak rasanya gimana ya? Karena mungkin itu cuma 2 detik buat kita, tapi itu bisa jadi hal yang besar buat si orang itu, foto sama kita atau dapat semangat dari kita. Jadi gue pas dimintain nomor tuh juga gue nggak bisa nolak gitu. Gimana coba nolaknya? Kasih nomor palsu? Gue merasa salah, gue merasa bohong. Kayak ngebohongin gitu ya? Iya, jadi gue bener-bener kasih. Nah jadi buat kalian yang dulu nge-tweet gue punya nomor Prilly, itu benar. Itu beneran nomor gue. Oh lucu. Sampai gue balesin kayak, hai kak ini aku. Oh hai, gue balesin. Terus gue diteleponin gitu, gue iya bentar ya aku syuting dulu ya gitu. Lu angkat gitu? Gue angkat karena gue beneran gak merasa gue tuh, gue gak merasa gue artis, ngerti gak sih? Gue gak ngerasa gue artis. Gue gak ngerasa. Gue cuma ngerasa gue adalah orang yang syuting.
Terus dikenal gara-gara ya syutingnya sama Kobe Junior gitu. Tapi gue gak ngerasa gue siapa gitu, enggak. Bagus. Tapi menurut lo itu lo setuju nggak kalau public figure itu harus selalu mau dimintain foto? Itu beneran masing-masing sih. Karena gue pernah juga punya debat ini gitu sama orang yang nggak mau dimintain foto. Stance lo apa? Lo mau atau enggak? Stance gue mau. Gue juga stance mau. Lo mau atau enggak? Mau. Gue stance gue mau. Mau lah. Ada yang bilang kayak gue itu aktor atau public figure gitu. Gue bekerja di saat gue lagi bekerja, tapi gue punya hak untuk nggak mau dimintain foto. Ada yang ngomong kayak gitu kan, dan ada yang kayak ya di saat gue lagi sama teman-teman gue dan sama keluarga tuh gue lagi liburan, gue nggak mau difoto. Itu hak mereka, nggak apa-apa. Tapi karena gue itu berangkat dari anak yang gimana ya, anak yang tumbuhnya itu biasa-biasa aja, sederhana, nggak yang bergelimang harta. Gue sering banget ngefans sama orang. Gue pernah ngerasain waktu itu gue mau foto sama Olga almarhum. Terus asistennya ngomong, "Ntar ya, lagi capek," gitu. Waktu itu gue ketemu sama dia di salah satu stasiun TV. Gue lagi casting Koki Cilik kalau nggak salah. Terus ketemu sama Kak Olga. Terus Kak Olganya nanya ke gue, "Kamu udah mau pulang ya?" "Iya Kak, tapi nggak apa-apa deh." Karena gue juga nggak enak maksa. Akhirnya gue jalan. Pas gue jalan, gue udah agak jauh loh. Terus Kak Olga lari manggil gue, Prilly. Bukan Prilly, gak apa manggil Prilly. Sayang gitu, manggil kan sayang ya dulu. Sayang, sini. Suka, "Kenapa Kak?" "Udah nggak apa-apa, foto dulu, kasihan kamu mau pulang, nggak ada kesempatan lagi takutnya." Foto lah gue di situ sama Kak Olga sama keluarga gue. Masih ada gaya fotonya, gue tuh lagi nyari banget itu karena itu suatu core memory gue. Dan rasanya dia nyamperin gue sampai mau foto sama gue, itu gue omongin sebulan ke depan. Sampai sekarang ke semua orang sampai sekarang malah. Kayak ya ampun, aku gila banget, seneng banget. Tadinya udah nggak dibolehin foto sama asistennya, tapi dia nyamperin aku, dia foto sama aku gitu. So 3 detik yang almarhum Olga luangkan buat gue, 3 detik cekrek selesai, itu membekasnya ke gue sampai sekarang. Nah makanya gue nggak sanggup menolak permintaan orang untuk foto, karena gue nggak pernah tahu, siapa tahu dia lagi sedih, siapa tahu dia abis kehilangan orang yang dia cintai, siapa tahu dia mungkin ada masalah di sekolah. Tapi foto sama gue yang gue tinggal gini doang, ceklek, itu bisa membuat dia happy dan bisa membuat dia tuh lebih baik harinya. Makanya gue selalu bilang gue akan selalu mau dimintain foto. Kadang tim gue yang jagain gue tuh pusing karena dia udah nolak tapi gue masih mau gitu kan. Makanya kalau lihat di TikTok asistennya nih nyebelin gitu, karena asisten gue tahu gue udah capek atau misalnya asam lambung gue lagi kumat gitu ya, tapi kan fans nggak tahu. Jadi asisten gue kayak nggak bisa lagi sakit, tapi gue juga nggak tega, jadi kadang kayak ya udah nggak apa-apa. Iya. Gue nggak bisa, gue nggak sanggup nolak karena orang. Pernah ngerasain di posisi itu. Gue pernah ngerasain di posisi itu dan come on, it's only 5 seconds for us. Betul. Tapi kita nggak dimintain foto tiap hari, iya, tapi itu bisa segalanya buat dia gitu. Cuma kita tinggal gini doang Kak, selesai. Maupun hari itu ada 500 orang lainnya yang foto, itu cuma ada di hari itu, besok lo juga nggak ada interview lagi. Bener karena menurut gue juga lebih panjang for you to spend kayak maaf ya lagi gini daripada daripada kita nolak kayak maaf ya aku lagi asam lambung. Lebih lama daripada nggak gitu. Terus ada awkward silence di mana lo diem main handphone, terus orangnya masih di situ dan they saw you that you're fine gitu, ngerti nggak? You don't have anything lebih important daripada kayak it's only 5 seconds gitu. Dan gue selalu kayak gitu sih dari sama walaupun ibu banyak gue. yang bete sama gue gara-gara itu, karena misalnya gue lagi diving nih, divingnya ngajak tim manajemen gue gitu, terus orang divingnya sampai nutup dive centernya dia karena banyak yang nungguin gue di depan gitu, karena mereka di kota itu tuh yang dive centernya cuma 1, jadi ketahuan lah gue diving di situ. Di saat gue udah selesai diving dan gue udah bisa diajakin foto, ya mari kita foto gitu, nggak ada masalah gitu. Walaupun tim gue kayak capek banget ya liburan sama Prilly tuh, kayak kita tetap kerja karena kita tetap jagain dia gitu loh. Ya itu adalah resikonya gitu. Mau gimana? Dan itu menurut gue juga udah semua hal yang lo lakuin, apapun pekerjaan lo kan ada resikonya gitu. Dan gitu. itu it's something that you should know before you get into this industry aja sih. You should face it. Tapi nggak apa-apa, it's also their right to say that mereka capek. Yang nggak mau dimintain foto, gue nggak bilang mereka salah karena mereka punya pandangan mereka sendiri. Nah ini pandangan gue, kan semua orang juga
Ya nggak mau lah, gue dibayar jadi aktor, ngapain gue harus ngelayanin semua orang foto? Ya boleh juga, nggak apa-apa gitu. Preferensi masing-masing aja. Emang ada yang kayak gitu ya? Banyak. Ya nggak tahu, banyak aja kan yang nggak mau difotoin. Gue nggak pernah nyalahin mereka gitu. Bahkan gue jagain mereka kadang kalau misalnya biar orang nggak usah minta foto sama dia, biar dia juga nggak usah capek, ya udah fotonya sama gue. Iya. Gue tahu lagi, gue pernah waktu itu pas masih kecil di fase itu, jadi kayak ya udah fotonya sama Amel Carla aja. Iya, fotonya sama aku aja. Apa mau nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, menurut kalian bertiga nih, ada gak sih something spesial yang bikin Opera Squad harus banget nonton I Don't Love Him? Menurut aku I Don't Love Him ceritanya oke banget, dan somehow menurutku ini tidak seperti series Indonesia sih ya. I don't know, mungkin produksinya nggak sih, gue juga pas udah nonton ya, warna baju, warna baju, vibe, plot cerita juga, sama ini tuh nge-cover banyak problem gitu loh dari persahabatan, keluarga, terus percintaan, perkantoran gitu-gitu. Jadi menurut aku nonton guys, karena nggak ada karakter yang nggak penting kan, nggak ada karakter yang nggak penting, semua tuh punya konflik. Dan jadi kalau misalnya kalian nggak relate sama ceritanya Keina sama Bisma, ya kalian masih bisa relate sama karakter lain, karena karakter lain punya their own story, konflik dan cerita yang memang diceritain dengan bagus gitu ya. Terus ini lucu, nggak yang terlalu berat-berat banget. Jadi kayak buat kalian yang lagi suntuk atau apa dan pengen nonton series yang ada konflik, menegangkan tapi light, yang bisa bikin kita ketawa, ya nontonnya I Don't Love Him gitu. Ada tambahan nggak dari Cinta sama Richard? Ini buat teman-teman aku juga, ada teman cewekku, terus teman-teman aku yang pada kuliah juga pada nonton. Oh iya. Terus pada ngomong ke aku, Cin, web seriesmu viral ya? Viral di mana? Enggak, itu di kampus pada ngomongin. Hah? Serius lu? Jadi pada ngomongin, anak-anak kampus pada nonton ternyata. Temen larinya temen gue juga nonton. Kan gue gak lari ya, jadi tapi gue temenan sama orang-orang yang lari maraton gitu ya. Terus kayak, aku lagi nonton series kamu loh, I Don't Love Him gitu. Yang gue bingung diomongin di kampus. Yang gue, di pasti kampus ngomongin kayak ganteng banget Bisma gitu ya. Bisma ganteng bingit. Ngomongin Prilly lah itu pasti. Enggak, mereka bilang warnanya nyaman, terus ceritanya lucu banget. Richard, mau ada tambahan nggak kenapa kita harus nonton I Don't Love Him? Yang pertama tentunya karena cerita dan related. Yang kedua, kalau aku pribadi ya, gambarnya enak dilihat di mata sih. Jadi kadang kan ada beberapa yang kurang nyaman kali ya. Tapi kalau ini nyaman, enak gitu ngeliatnya. Mau di tablet, mau di phone, mau di laptop. Iya, kadang aku ada kayak film atau apa yang gambarnya nyaman, walaupun cerita nggak enak, aku nunggu 1 menit 2 menit buat cari tahu ceritanya kenapa sih kok bisa nggak enak, tapi warnanya enak. Iya. Nah, apalagi kalau ceritanya enak, warnanya bagus, udah diam aja depan TV. Sama kayaknya tuh gila, Bisma sama Kay itu bener-bener jarang banget ada adegan yang bersentuhan, tapi baper. Itu Korea itu tuh ngasih gregetan, kayak cuma tatapan, kayak cuma kesel-kesel, nggak ada kita pegangan tangan gitu, nggak ada, tapi baper. Jadi bisa masuk energinya ya. Umay bilang gitu aku, enggak, gue nggak mau bikin yang kayak biasa-biasa yang orang pegang-pegangan dan ini beda gue. Dari mata aja gitu, jadi semua umur bisa nonton deh. Bukan ya, makanya semua umur bisa nonton bener. Oke, kalau gitu jangan lupa ya guys, nonton View Original Series I Don't Love Him. Jangan lupa nonton sekarang juga, karena kita udah sampai episode 10. Jadi kalian kalau mau maraton bisa banget, kan ada yang nggak suka nonton nunggu kan. Nah, ini udah bisa kalian maraton. Langsung gas sampai akhir. Enak lagi nontonnya cuman sejam, jadi kalian totalin ya 10 jam. 10 jam. Bisa lah sehari 10 jam kalau rebahan sambil nonton ya kan? Iya. Sehari lah tuh orang gak ada kerjanya kali. Gue sehari kalau lagi libur. Aku kalau nonton film Korea itu bisa 30 episode tuh terus aku tonton 2 hari. Nonton lah pas hari weekend nonton. Iya betul, pas hari weekend. Oke, makasih banyak ya untuk Opera Squad semuanya di sini yang udah nonton kita di podcast Versus. Ini banyak rahasia-rahasia terungkap loh ya. Jangan lupa untuk nonton series I Don't Love Him hanya di View. Jangan lupa juga like, share, komen video ini. See you on the next video. Bye-bye.